Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Eis Marlia SPD. Saya guru kelas 1 SD Negeri 2 Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu tentang Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Adapun setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat mengetahui tentang: pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang harus dipelajari. Modul yang pertama mengenai, mengenal, dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, alangkah lebih baiknya kalau kita memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Sistem pengajaran pada zaman kolonial tampaknya masih melekat pada sistem pendidikan di negara kita ini. Oleh karena itu, sistem pengajaran tersebut harus kita rubah. Adapun sistem pengajaran pada zaman kolonial diantaranya: pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Serta yang terakhir, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk
menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, modul yang keempat. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara pertama, melatih keberanian berpendapat atau disebut olah akal. Kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau disebut olah rasa. Ketiga, memunculkan kehendak atau yang disebut olah karsa. Dan yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman muridnya tersebut. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yang dalam hal ini disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem Among dalam semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan. Pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan yang pertama untuk seorang anak. Keluarga adalah tempat seorang anak tumbuh, sangat berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Dan yang terakhir, yaitu masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Dalam hal ini, tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikian pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.